Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mandi Jumat hukumnya wajib. Dan kalau memang wajib, maka mengerjakannya itu mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang muslim meninggalkan mandi Jumat, hari Jumat dia tidak mandi, maka dia berdosa. Ini adalah pertanyaan atau mungkin menjadi pernyataan dari beberapa teman, kawan, sahabat yang bertanya kepada kami karena sebelumnya ia sempat mendengar beberapa hadis ini. Salah satunya hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW, "Man ata minkumul jum'ah falyaktasil." Siapa yang datang untuk sholat Jumat maka harus mandi. Falyaktasil, man itu syarat, fa-nya jawabu syarat, lamnya itu lamul amr, lam perintah. Maka dikatakan siapa yang datang sholat Jumat maka dia harus mandi. Hadis ini secara sharih eksplisit menyatakan bahwa mandi janabah adalah mandi Jumat adalah sebuah kewajiban, karena teksnya memang mengatakan demikian. Lebih lagi kemudian muncul dari hadis riwayat yang sama, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtarim." Mandi Jumat adalah kewajiban bagi orang yang sudah balik, artinya orang yang sudah wajib ikut sholat Jumat. Teman-teman yang dirahmati Allah, dua hadis ini menjadi cukup sebenarnya untuk mengatakan bahwa sholat atau mandi Jumat itu hukumnya kewajiban. Ya, memang eksplisit begitu disebutkan dalam sabda Nabi, tapi ternyata jumhur ulama justru menanggapi bahwa mandi Jumat itu hukumnya bukan kewajiban. Mandi Jumat itu hukumnya sebuah kesunahan. Karena di samping hadis yang ini, hadis yang kita sebutkan tadi, ada juga hadis-hadis lain yang punya indikasi berbeda. Contohnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah ini dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah." Siapa yang mandi, siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah mendapatkan sunnah. Wa man iktasala, dan siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, tentu mandi itu lebih afdal, lebih utama daripada hanya sekedar wudu. Hadis ini teman-teman yang dirahmati Allah justru indikasinya tidak membuat keharusan bagi orang yang mendengar untuk mandi Jumat. Karena Nabi Muhammad mengatakan yang ke Jumatan wudu doang dia udah dapat kesunahannya. Memang syariatnya seperti itu. Tapi kalau dia mandi itu lebih bagus. Ada riwayat tambahan tanpa ada ancaman. Riwayat ditambah bagi yang mandi tapi tidak ada ancaman bagi yang tidak mengerjakan mandi. Itu dalil, itu bukti kesunahan. Kemudian juga ada hadis nih, lawik tasaltum yaumal jum'ah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari pada bab waktu Jum'ah izalati syams. Hadisnya lumayan panjang. Lalu tapi intinya bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang, seandainya kamu tuh mandi hari Jumat ini, karena dulu Masjid Nabawi tempat berkumpul, center point bagi orang-orang Madinah sekitar untuk sholat Jumat, dan Masjid Nabawi tempatnya agak sempit ketika itu ya, dan orang-orang di siang hari dari pagi sudah mulai bekerja, datang ke hari Jumat, datang ke Jumatan di Masjid Nabawi berkeringat. Keringat itulah menimbulkan aroma yang tidak sedap dengan ruangan yang lumayan sempit. Maka itu kata Nabi Muhammad, lawik tasaltum, coba aja kamu mandi begitu. Dan Nabi Muhammad tidak memerintahkan ayo pulang semuanya. Kalau seandainya itu kewajiban, pulang mandi dulu baru datang Jumat. Tapi Nabi Muhammad meneruskan sholat Jumatnya mengatakan kalau aja mandi ya gitu. Jadi ini juga dalil kesunahan. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari pun disebutkan adanya seseorang yang datang sholat Jumat ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang di atas mimbar. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah ketika itu setelah Nabi Muhammad wafat. Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, dia juga jadi khatib di mimbar Jumat. Ketika itu datang salah seorang kaum muhajir, disebutkan dalam hadis seperti itu, muhajir datang telat. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menegur, "Ayy sa'atin hadhihi?" Jam berapa nih baru datang, gitu bahasa kita. Jam berapa nih baru datang Jumatan? Lalu kata orang tersebut, "Ya Amirul Mukminin syugirtu, saya tadi sibuk. Ini saya udah buru-buru nih. Saking buru-burunya saya tadi wudu, nggak mandi lagi langsung Jumat."
Dan Sayyidina Umar tahu mendengar itu dengan sangat jelas. Beliau nggak mandi, cuma wudu doang, datang Jumatan. Fa'aqarrahu radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad mengiyakan, artinya ya duduklah, tidak menegur, tidak balik mandi dulu, enggak. Tapi Nabi Muhammad mempersilahkan duduk mendengarkan khutbah. Sayyidina Umar mempersilahkan duduk mendengarkan khutbah. Kalau saja seandainya itu kewajiban, tentulah Sayyidina Umar menegurnya. Dan orang-orang yang ada di saf terdepan yang merupakan ahlul halli wal aqdinya Sayyidina Umar tentu pasti akan menegur juga. Tapi tidak ada teguran itu diberikan kepada orang muhajir yang datang telat ini. Itu berarti bahwa mandi Jumat sebuah kesunahan, bukan kewajiban. Nah, lalu bagaimana kita dengan hadis-hadis yang tadi? Pertama, tidak mungkin Nabi Muhammad diam atas kemaksiatan. Hadis-hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad pun menganjurkan, bukan mewajibkan mewajibkan mandi Jumat. Kalau seandainya mandi Jumat itu sebuah kewajiban, pastilah tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad yang menyebutkan dengan redaksi yang kesunah seperti ini. Pastilah semua riwayat tentang kewajiban. Pasti, karena Nabi Muhammad kalau beliau mengatakan demikian, fal ghuslu afdal, siapa yang datang, siapa yang wudhu ke Jumatan bagus, tapi kalau dia mandi lebih bagus lagi. Orang kemudian memahami, oh berarti kalau wudhu doang boleh, nggak mandi nggak apa-apa. Artinya kan Nabi Muhammad membiarkan orang tidak mandi. Arti Nabi Muhammad membiarkan orang berbuat kemaksiatan karena melalaikan kewajiban mandi. Dan itu tidak mungkin ada pada benak seorang muslim bahwa Nabi Muhammad membiarkan orang lakukan kemaksiatan. Maka itu kita tidak pahami hadis perintah mandi junub atau mandi Jumat itu sebagai kewajiban. Kemudian yang kedua, Jumatan itu ibadah pekanan, rutin, terulang tiap pekan. Kalau seandainya mandi Jumat ini sebuah kewajiban, pastilah riwayat-riwayat ini sudah dibatalkan lebih dulu. Artinya riwayat-riwayat ini dibantah, dinasah dan seterusnya, kemudian jadi sebuah kewajiban, dan kewajiban yang disepakati oleh seluruh ulama sejagat. Tapi kita tidak menemukan itu. Kemudian yang ketiga, jam'an bainal adillah. Jangan sampai ada hadis yang terbuang. Kalau kita katakan mandi Jumat itu wajib, tentu kita mengabaikan hadis-hadis yang bilang mandi Jumat itu sunnah, hadis yang tadi. Berarti kita mengabaikan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, padahal kita seorang muslim harus mengamalkan apa yang disebutkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bilang wajib, berarti ada hadis yang kita buang, ada hadis yang kita nganggurin gitu. Tapi kalau kita bilang sunnah, hadis ini kita amalkan, hadis perintah pun kita amalkan, cuman perintahnya level kita turunin menjadi sebuah kesunahan. Ini yang disebut oleh ulama dengan istilah jam'an bainal adillah. Kita ngumpulin semua hadis, dan inilah pendapat jumhur ulama bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Kapan waktu mandi Jumat? Sejak terbit fajar di hari Jumat itu sudah ada kesunahan mandi Jumat. Jadi semua hari di hari Jumat itu sudah kita dapat kesunahan mandi Jumat. Takkan tetapi waktu yang paling baik, waktu yang paling afdol adalah menjelang atau beberapa saat sebelum ia pergi Jumatan. Kenapa disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar? Karena maksud dan tujuan mandi janabah itu menghilangkan raihah al-karihah, aroma yang tidak sedap yang mungkin terjadi karena keramaian yang ada. Jadi tujuannya mandi janabah, pertama dia ibadah ritual, yang kedua agar menghilangkan aroma tidak sedap dari badan kita, sehingga kita datang ke perkumpulan dengan wangi, dengan badan yang enak disium, dengan aroma yang tidak menyengat, dengan aroma yang justru enak dihirup oleh orang-orang sekeliling kita. Kemudian sunnahnya buat siapa nih? Mandi Jumat sunnahnya buat siapa? Sunnahnya mandi Jumat hanya untuk orang yang menghadiri Jumat. Jadi orang-orang yang tidak menghadiri Jumat, anak-anak, perempuan, budak, kalau memang masih ada, itu tidak wajib, tidak sunnah mandi Jumat. Kesunahan mandi Jumat hanya untuk orang yang menghadiri Jumat, walaupun mungkin dia bukan orang yang wajib sholat Jumat. Seperti musafir nggak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia mau ikut sholat Jumatan ketika dia menemukan masjid, tentu dia juga mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.